tapi memang wajib, bukan buku ini ya, peraturan. Di Indonesia, SNI, di dasarnya itu tadi, AISC, ya, Structural Steel Building Specification. Jadi aturannya ini dua, ini kalau nggak ada ya kalian bisa sekarang download di internet juga ada. Ya, jadi itu wajib ya. Jadi nanti ini wajib dibaca, bukan buku ini, Pak, peraturan. Ya, catat aja dulu, nanti cari SNI juga itu, SNI ada nomornya tuh di sudut kanan atas, jadi lihat baca lain betul lain. Kalau saya anjurkan sih sebaiknya kalian beli. Kalau nanti kalian lanjut di sipil ya, ini semua pasti pakai.
Jadi sudah ditampilkan ya buku-buku yang kalian harus baca. Mau nggak mau nih pelajaran struktur. Kalau nggak dibantu kalian baca sendiri, nggak bakalan ini. Kami juga nggak keburu terangin satu-satu. Tadi buku wajib peraturan 2 ya. Kemudian itu ada tambahan tadi ya. Dibaca pelan-pelan, gambarnya juga jelas ya. Devi Ruth Angel, coba dibaca dan dijelaskan kepada saya. Apa maksudnya, Devi? Iya Pak, yang sambungan les yang J2 kan ya Pak? Ya ini slide-nya aja, slide-nya itu. Definition kan bahasa Inggris. Ya. Apa maksudnya gitu? Saya pengen tahu, saudara ngerti nggak maksudnya apa? Ayo Devi. Ayo, ini kelas interaktif ya. Saya mencatat siapa yang ini, siapa yang itu ya. Ini saya baca dulu ya Pak bahasa Inggrisnya. Ya, baca terus dijelasin apa maksudnya gitu. Kan ada sebelahnya kan ada ininya, ada gambarnya. Jadi tinggal tunjuk-tunjuk. Oh ini maksudnya ini. Jadi saya ngerti. Kalian nangkep atau enggak? Oke Pak. Ya, silakan Devi. Welding is a process in which the steel members are heated and fused. Nah, tunggu dulu, baca sampai barisan dulu. Apa maksudnya di sini? Tunjuk.
di sebelah kanan. Apa yang maksud? Kamu jelasin, nggak salah nggak apa-apa, yuk. Biar kita Enggak, perbaiki ya sama-sama. Bu, ya Pak. Dari penjelasannya kan pengelasan itu kan proses yang dua baja dipanaskan dan menyatu bersama-sama Ya, berarti. tunjukin mana bajanya yang lagi dipanasin. Bisa share screen nggak? Bisa kan? Ini saya tunjuk aja ya, Bu, yang nomor-nomornya. Oh iya, ya sebutin aja. Yang nomor 1 biru untuk base metal itu bajanya, sama yang 1 merah. Ya, jadi itu 2 baja kan, dua member. Terus dipanasin pakai apa? Dipanasin yang pakai yang nomor 3 biru. Nomor 3. Ya, hijau. terus silakan ini yang berikutnya. Fuse together with or without the use of a filler metal connection via melting. Nah, mana tunjukin? Baca aja deh apa yang dimaksud dengan ini. Jadi ada 2 member dipanasin pakai apa? Pakai nomor 3. Terus bisa pakai apa? Logam dealer. Iya. Bisa dipakai logam pengisi, logam pengisi. Iya, pengisinya apa logam pengisinya namanya? Yang connection via melting. Iya, itu apa? Namanya apa? Kan ada di atasnya. Electrode. Ya, jadi coba lengkap sekarang. Jadi lengkap tuh definisinya. Ayo Ini saya, iya Bu, iya Pak. Berarti dari definisinya pengelasan itu proses penyatuan 2 batang yang dipanaskan dan menyatu bisa dipanaskan dengan yang elektrode tanpa bisa atau tidak dengan menggunakan logam pengisi sambungan. Iya, jadi 2 member ini mau disambung. Nah, cara nyambungnya dipanasin. Boleh pakai elektrode, boleh enggak. Kira-kira gitu ya? Jelas ya? Jelas, Pak. Ada yang lain? Ada yang lain yang nggak ngerti? Silakan. Yang lain nih, yang menyimak nih, apa yang dijelaskan Permisi, Pak. Ya, tanya, Sahid. Saya mau nanya, Pak, kan tadi kan bisa menggunakan atau tidak, Pak. Nah, kalau tidak itu pakai apa ya, Pak? Ya dilebur, kalau tidak jadi satu. Oh, baik, Pak. Ya kan, kayak tukang emas itu kan. Jelas ya? Jelas ya. Ya, terima kasih Sahid. Izin bertanya, Pak. Ya, siapa? Muhammad Ramsadi. Saya Muhammad Fadli, Pak. Oke, ya. Jadi kan las itu prosesnya ada berbagai macam metode. Nah, ada metode yang dimana si besinya ini ditempelkan dengan listrik supaya listriknya ini mengalir, Bu. Kemudian dipanaskan. Itu prosesnya bagaimana, Bu? Oh, nanti ada tipe-tipe itu cara-cara pengelasan. Nanti saya jelasin. Belum sampai. Saudara jelasin ya. Belum, tadi. Ini aja udah jelas belum ini? Ini dulu definisi jelas, dulu, Pak. ayo. Sudah jelas ya? Jelas, Pak. Nah, sekarang tentu kita bicara apa tuh? Coba siapa ya? Yang berikutnya Alvito Triaji. Ya Pak, ini Pak yang FNDC Pak. Iya, coba. Apa yang dimaksud dengan tulisan ini? Kelebihannya yang pertama itu sambungan pengelasan dapat diadaptasi hampir semua sambungan dengan konfigurasi yang dimana konfigurasi berupa baut yang digunakan dalam tanda kurung itu kesalahan ketika align bolt, ketika pegangan bautnya dan
bagian area yang dilas yang yang reasonable, yang merupakan sebuah solusi yang sangat yang bisa ada alasannya. Nggak jelas nih, nggak jelas. Coba pelan-pelan. Baca dulu satu alinea gitu. Satu alinea apa? Welded connection. Sambungan pengelasan dapat diadaptasi hampir semua konfigurasi sambungan yang di mana. Ya, jadi maksudnya gitu ya. Sambungan apapun bisa dengan las. Jelas? Sambungan apapun bisa, model apapun bisa. Kalau baut tidak bisa. Ngerti nggak? Baut tidak selalu bisa. Contohnya kalau lubangnya tidak sama, itu misalignment both holes. Itu yang kan udah pertama. mempelajari baut ya, jadi udah tahu bedanya nih baut. Terus yang alinea keberapa tuh? 1, 2, 3, 4, 5. 5 coba. Apa maksudnya? Sambungan pengelasan biasanya terekspos di dalam kondisi yang dimana kondisinya itu as consider. Nah, keliru. Existing itu apa? Existing itu kehadiran. Bukan. Jadi kalau ada bangunannya udah jadi, terus nggak bisa disambung. Nah, nyambungnya kalau pakai las gampang, ngerti nggak? Kalau untuk bangunan udah jadi. Kalau untuk baut kan belum tentu bisa. Saudara mesti ngebor dulu. Kalau las mah tinggal tadi bawa itunya, elektrodenya sama alat lasnya selesai. Jelas? Bisa kebayang yang lain? Jelas, Bu. Jelas ya. Coba nomor 2. Yang lain, tunjuk yang lain, Pak. Ya, yang lain yang berikutnya siapa tuh? Nomor berikutnya. Bujangga. Ini kelihatan di sini bujangga, yo. Yang kedua ya, Bu. Iya. Ya. The full design straight of a member can be reached. Jadi desain ini akan lebih gampang, bisa lebih gampang di develop dengan. Jadi kalau baca pelan-pelan, the full design strength of a member. Full itu kan penuh, ya. Design strength kan kekuatan penuh dari member dapat diperoleh dengan mudah kalau dilas. Ya. Jelas, Pak. Kalau dengan baut itu dilobangin, jadi ada perlemahan. T. Ya, oke. Sekarang Jonathan, nomor 3. Iya Pak, yang 3 itu welded connection take up less material and space. Mungkin di sini maksudnya las itu nggak gunain terlalu banyak bahan, kalau baut itu mungkin banyak bautnya sendiri udah gunain material lain gitu Pak. Ya, ada bahan dan apa tuh? Space mungkin ruang untuk pengerjaannya. Ya, jadi ruang geraknya tuh cukup kecil aja cukup kadang-kadang. Ya. Ya, nomor 4 siapa? Nomor 4 Sonia. Yang nomor 4. Mana tuh Sonia? Sonia Alia. Ya. Iya Bu, ini. Nomor 4 itu sambungan yang dilas itu lebih kaku sama kurang deformasi dari baut. Bukan, maksudnya bukan begitu. More rigid kan lebih kaku, ya.
dan less deformation than bulge. Less deformation apa? Kan kalau baut kan ada lubangnya, jadi dia masih bisa bergerak gitu. Kalau baut bisa bergerak sedikit-sedikit. Kalau las kaku. Las ya? Iya, Bapak. Ya, sekarang Muhammad Syafudin atau apa tuh? Silakan Muhammad. Mana yang ditunjuk? Siapa sih Muhammad? Siapa sih tadi? Syarif. Mau Muhammad Syafin apa tuh? Syafin apa nggak tahu. Ayo. Ini saya mencatat loh. Kalau kalian nggak mau jawab juga nggak apa-apa. Kita sama-sama kok. Sama-sama belajar. Nggak, apa mau dijawab atau enggak tadi Muhammad Syafin ya? Siapa sih ntar? Ya Muhammad Syafin, mungkin orangnya nggak ada, ya udah dicoret aja. Ini saya absen, jadi absen tidak present. Sarah Putri. Izin Pak, biar saya aja Pak. Hah? Biar saya aja yang baca Pak. Siapa? Oh, Fadli. Muhammad Fadli. Oke, Fadli ya. Oke, Fadli. Disadvantage. Poin pertama, require greater skill. Welder should be certified. Enggak, Itu ini artinya nomor 5 belum. Nomor 5 Nomor belum. 5? Iya. Oke, Pak. Welded connection are often preferred in exposed condition where aesthetic are considered. More smooth and clear appearance. Artinya sambungan las biasanya dimunculkan dalam kondisi di mana keindahan ini diperhitungkan dalam artian lebih halus dan lebih bersih. Begitu, Pak. Iya, jadi maksudnya kalau seperti di airport gitu kan, nggak ditutup-tutupin. Jadi langsung bisa jadi tambah keindahan. Gitu maksudnya. Exposed condition. Tapi estetik tetap Ya, berikutnya. Sarah Putri. Ya Pak, untuk kerugiannya itu yang pertama ada required greater skill. Welder should be certified. Itu maksudnya diperlukan keterampilan yang besar gitu Pak. Jadi tukang las harus bersertifikat. Iya, jadi bukan keterampilan yang besar, ahli. Harus apa namanya? Harus ahli, tukangnya tuh harus ahli. Nggak sembarangan, makanya biasanya pakai sertifikat. Tapi di Indonesia kan sertifikatnya kagak ada. Makanya abang-abang bisa jadi tukang las. Kamu juga bisa jadi tukang las. Makanya kan amburadul hasilnya. Jelas ya? Bedanya ya. Kan ini peraturan dibuat di sana, bukan di sini. Divo 3. Iya, Pak. Untuk yang kedua, required more time to construct, more cost of labor. Mungkin maksudnya itu memerlukan waktu untuk dibikin dan memiliki biayanya juga Pak untuk pekerjanya Pak. Iya, karena dia itu perlu persiapan. Kalau baut kan udah di lapangan, udah di pabriknya udah dilobangin dulu, bukan mendadak dilobangin umumnya. Jadi dia lebih mahal. Ya. Nomor 3 siapa? Nomor 3 Bujang. Bujang enggak? Saya lagi, Pak. Ya. Ya nggak apa-apa, yo. Avoid field cost, condition cost. Jadi untuk penyambungan efek pengelasan ini, untuk penyambungan pengelasan ini memerlukan biaya dan kualitas untuk setiap pekerjanya sesuai dengan kesulitan yang dia las itu Pak. Jadi gini, coba baca pelan-pelan. Avoid field welded. Avoid itu apa? Hindari, bukan? Hindari Pak. Hindari. Iya, jadi hindari pengelasan di lapangan.
Karena ini kan lebih susah. Jadi kalau bisa las itu dikerjakannya jangan di lapangan karena hasilnya kan susah. Kalau saudara mesti naik-naik terus mendongak-dongak gitu. Ya, karena kan keadaannya difficult to achieve. Susah. Ya, oke. Jelas ya. Yang penting saudara ngerti. Saya sih nggak. Muhammad Fadli Purnama. Ya, Pak. Permana, Pak? Iya. Poin keempat, require more extensive inspection and cannot easily be found by visual inspection. Stop dulu coba. Penetran. Stop dulu satu-satu. Ya, apa maksudnya? Artinya memerlukan lebih inspeksi dan tidak bisa dengan mudah dilihat dengan mata kepala sendiri, Pak. Iya, jadi maksudnya tuh perlu pengawasan, ya, pemeriksaan, dan tidak selalu bisa dilihat gitu loh. Contohnya apa yang tidak bisa dilihat? Kepadatan dari lasan itu sendiri, Pak. Ya itu, makanya coba baca dong, apa aja. Penetran testing, magnetic particle testing, ultrasonic testing, and radiographic testing. Specific equipment and skill labor. Iya, jadi kan perlu testing melihat itu sampai berapa dalam. Ya. Terus testing materialnya. Testing pakai UPV. Jadi pakai sound gitu loh. Ada yang pakai radiografi kayak apa? Radiografi itu kayak apa? Gambaran itu apa namanya? X-ray. Dan perlu equipment and ahli, tenaga ahli. Kalau tukang baut mah modal nasi aja cukup. Ya. Putra nomor 5. Recording in progress. Putra nomor 5. Ya, saya, Pak. In existing structures, hospital, inflammable warehouse, welded connection may be difficult or impossible. Jadi dalam struktur yang ada seperti rumah sakit, terus gudang yang mudah terbakar, welded connection, sambungan las mungkin sulit atau tidak dapat dilakukan. Ya, jadi sebaiknya jangan pakai las gitu loh. Ntar terjadi kebakaran, ntar orang sakit bisa ke cipratan las gitu. Ya. Ngerti ya? Ada pertanyaan nggak sampai sini? Sekarang nomor 6. Nomor 6. Nah, ini contoh-contohnya. Coba silakan Putra Resa. Ya. Bacanya dari kiri dulu baru ke kanan ya. Ayo Resa. Ya, saya lagi, Pak. Hmm. Visual inspection or VP, the most economical method to check weld quality. Common use shall be performed by experienced inspector. Jadi visual inspection. Metode paling ekonomis untuk mengecek kualitas dari pengelasan dan sering digunakan. Apa metode apa? Metode dilihat secara langsung. Jadi visual inspection itu yang paling murah, cuma ngelihat aja. Tetapi harus ada kendala apa berikutnya? Harus dilakukan oleh inspektor yang berpengalaman. Ya. Terus yang sebelah kanan. Prior to commencement of welding, yang pertama to check fit up, preparation baffles, gaps, alignment, other variable. Apa tuh maksudnya?
Yang pertama itu to check fit up, untuk memeriksa kesesuaian. Preparation baffles tuh persiapan baffle. Bevel itu apa? Bevel itu apa? Baffle tuh. Bevel itu kalau ngelasnya miring. Bevel itu miring. Terus apa lagi? Alignment dan variabel lainnya. Iya, apa? Sebelumnya itu apa? Gaps itu apa maksudnya? Gaps itu seperti ini Pak, apa? Kayak jarak gitu. Iya, lubangnya nggak boleh gede-gede. Kalau lubangnya gede, molos. Ya, alignment tuh kelurusan perlu dicek. Dan variabel lain lah. Ya, variabel lainnya apa bisa dilihat di lapangan. Terus nomor 2. After welding, visual inspection for suspected discontinuity, cracks, integrity. Weld repair or further detail inspection methods. Jadi setelah pengelasan, pemeriksaan secara visual, Suspected discontinuity. Apa artinya discontinuity? Discontinuitas tidak dapat dilanjutkan. Jadi maksudnya tuh kalau misalnya discontinuity yang paling gampang kan berenjal-berenjul. Ngerti nggak berenjal-berenjul? Ya. Tidak lurus, discontinuity. Jadi putus-putus misalnya. Terus apa lagi? Cracks itu retakan. Ya, retak-retakan. Kadang-kadang retak-retak. Integrity apa? Penyatuannya, Pak. Penyatuan. Iya, jadi apa namanya, kesatuannya itu loh. Nggak boleh kropos-kropos apa gitu. Harus firm. Terus berikutnya? Weld repair or further detail inspection methods. Kalau ini tidak terpenuhi, kita perlu ini repair dan pengawasan yang lebih lanjut. Oke, yang lanjutnya ini. Dendi Muhammad, coba dilihat. Dendi Muhammad. Dendi Muhammad. Ya, Pak. Nah ini ya, kalau yang itu tadi visual kan lebih mudah. Tapi kan tidak selalu bagus visual juga. Jadi perlu yang lebih intensif, seperti yang tadi sudah dijelasin. Apa jadi contohnya? Baca dari kiri ke kanan dulu satu-satu. Ayo Dendi. Baca dari kanan ya Pak? Iya dari kiri kanan dong, masa kanan kiri. Iya. Yang atas apa yang bawah ini Pak? Iya, baca kan dari, masa kamu baca dari bawah ke atas gitu, yang bener aja di kamu nih, aduh. Using red dye penetrant through pressure spray. Apa maksudnya itu? Jadi ini pakai itu loh, pakai kayak cairan yang bisa rembes itu apa? Bisa rembes itu loh. Bisa merembes. Yang pertama apa yang pertama? Menggunakan red dye penetrant, berarti kan cairan yang bisa nembus gitu melewati pressure spray.
Apa maksudnya pressure spray? Pressure spray. Pressure itu apa pressure? Tekanan. Iya. Jadi pakai dye itu jadi cairan warna merah. Ini contoh yang di bawah ini kan kelihatan warna merah tuh. Iya. Terus berikutnya. The dye penetrates any crack or crevice. Terus? Developing red image. Iya, jadi kan bisa kelihatan kan, jadi kalau gitu kan. Iya. Terus berikutnya. Only surface crack are detectable. Hanya retakan yang kelihatan, yang bisa. Iya, kalau yang nggak retak ya nggak kelihatan, nggak tembus gitu loh. Terus dye penetrant examination tend to be messy and slow. Pemeriksaan pewarna dye-nya cenderung berantakan dan lambat. Iya, jadi tidak mudah sebetulnya penetrasi itu. Ngomongnya mudah kalau penetrasinya dalam gitu. Tapi kalau yang sedikit-sedikit kadang-kadang nggak jelas gitu. Makanya messy and slow. Perlu yang teliti gitu maksudnya. Slow itu teliti. Permisi Pak, saya mau bertanya Pak. Ya. Jadi ini untuk penetraan testing itu untuk memeriksa sambungan lasnya gitu Pak? Atau untuk memperbaiki? Enggak. Ya diperiksa dulu baru terus perbaikannya apa, retak atau apa atau bolong. Kan retak sama bolong lain. Jadi biar kelihatan gitu Pak, pakai warna merah itu biar kelihatan retakan atau enggak gitu Pak? Iya. Kalau bolong kan mata kamu kan bisa ngelihat, tapi kalau retak kan nggak kelihatan. Ini kan cuma digedein aja gambar. Baik Pak, mengerti Pak. Terima kasih Pak. Ya, sekarang nomor 8. Nah, ini pakai yang lebih canggih lagi. Jadi makin lama makin canggih. Biasanya sih yang kalau canggih-canggih itu dipakai di offshore. Tangki-tangki minyak. Nggak boleh bocor sih sama sekali. Siapa tadi bergiliran berikutnya? Chandra Pramudia Gemilang. Iya Pak. Magnetic particle testing atau MT. Magnetic current is introduced with a yoke into the weldment to be inspected. Jadi si baja ini ditempelkan oleh magnet dan juga seperti partikel magnetik, nanti ditempelkan, nanti dia bergerak gitu Pak. Dan dia bisa menginspeksi bagian mana yang belum terlas gitu Pak. Iya, jadi kan kayak itu loh. Magnet kan makin jauh makin kurang bagus kan. Jadi kan kelihatan tuh kayak di bawah tuh, gambar yang di bawah itu. Ya. Ya kan? Terus berikutnya. This induce a magnetic field in the work, which will be distorted by any crack, seams, inclusion, etc. located on or near surface, approx within 2.5 millimeters. Magnetic field-nya itu kurang lebih bisa digunakan untuk bagian yang celah atau retak yang berada di dekat atau jauh dari si magnet ini dengan jarak kurang lebih 2,5 mm gitu Pak. Ya, bukan jauh. Maksudnya tidak terlalu dalam loh, setengah mili. Yang berikutnya coba. A dry magnetic powder blown lightly on the surface, making distinct mark. The magnetically held particles show the location, size, and shape of discontinuity. Ini yang sebelah kanan. Ini yang sebelah kanan. Iya Pak. Jadi pakai apa? Pakai apa? Pakai partikel magnet itu seperti serpihan-serpihan besi gitu Pak, yang kecil-kecil dan juga pakai bubuk itu baca ya, dong. Besi iya. Bubuk. Terus dipakai magnet jadi kan kelihatan merambatnya itu jelas gitu. Bentuk ada yang lokasinya tahu, retaknya bagaimana. Ya, seperti kanannya kan kelihatan. Iya Pak. Ya.
Oke, ada pertanyaan lain nggak? Nah, sekarang yang ini. Siapa nih? Fahris Gorotomole. Ya, Pak. Ya, silakan. The ultrasonic inspection process is analogous to sonar. Itu dengan menggunakan prosesnya dengan menggunakan analog sonar. Ya, saudara pernah ke dokter belum? Pernah dipakai ultrasound belum? Diperiksa gitu. Jantungnya atau belum, Pak. Oh, ada yang udah pernah belum? Kan diolesin dulu pakai apa? Cairan sedikit ya, terus digosok-gosok pakai 2 alat tuh. Mesti dua alat. Satu transmitter, satu receiver. Satu yang mengirim signal, satu yang menangkap. Nanti kelihatan tuh kayak yang di bawah gitu. Kalau yang utuh mah enggak. Anunya sama, gelombangnya sama. Tapi kalau yang retak, gelombangnya tidak sama. Jadi tahu, oh retaknya sudah. Gitu. Ya, terus berikutnya. Measure high frequency sound is broadcast from a crystal into a metal. Jadi suara frekuensinya itu tinggi sama pendek gitu, Pak. Iya, jadi bukan suara lah sebetulnya. Kalau di kedokteran ada suaranya sih, tapi kalau yang ini mah itu tuh transmisinya tuh, transmisinya. Transmisinya kelihatan, ya. Baik, Pak. Iya, jadi transmisi kan bisa dinyatakan bukan dengan suara saja, dengan itu tuh gelombang itu loh, ya kan? Iya. Kalau gelombangnya rata berarti ya materialnya bagus. Kalau gelombangnya bengkak-bengkok berarti materialnya ya ada yang bolong-bolong. Ya, terus after the crystal way to effect reflection form the fourth end of the metal member. Jadi setelah itu kristalnya itu ditunggu sampai menerima. Iya, jadi selalu ada pengirim sama penerima. Iya. Nah, saudara ukur waktunya, waktu diterimanya tuh berapa detik. Jadi tahu oh dalamnya berapa yang retak, apa kira-kira begitu loh. Intinya kira-kira begitulah. Makanya kalau bagi yang sering ke dokter tahu yang tadi UPV itu. Bukan UPV ya, namanya apa ya? Apa sih saya lupa. Ya, terus berikutnya. Alinea ketiga. Ayo, alinea ketiga. Accuracy is depending on itu skill, training, and experience inspector. Jadi tergantung pada ahli keahliannya, kepelatihan sama pengalamannya. Iya, pengalaman dan ahli itu penting karena ini kan meraba-raba nih. Oh, bentuk yang begini, bentuknya ini. Jadi kurang akurat sih sebetulnya. Terus yang berikutnya. Calibration of the instrument. Jadi kalibrasi. Alatnya tuh mesti sering dikalibrasi. Baik, Pak. Ya. Iya. Karena kan perlu akurasi gitu.
Sekarang nomor 10. Siapa nomor 10 nih? Carolus Tapian. Carolus Tapian. Iya, Pak. Ya, silakan. Radiographic testing. Basically on X-ray film process. Jadi itu Saudara pernah di X-ray belum? Belum, Pak. Masa belum pernah? Waktu mau sekolah apa gitu nggak pernah? Kalau yang pernah di X-ray ya tahu tuh gambarnya seperti di sebelah kanan. Hitam putih ya. Cuman alatnya nggak seperti yang alat di. Pak, berarti itu X-ray itu yang membuat kayak gituin tubuh gitu bisa juga ya, Pak? Kenapa? X-ray itu yang mendeteksi gitu ya, Pak? Paru, jantung, apa-apa gitu. Ya, iya, Bu. Ya beda dong. Ya, iya, kalau ada tulang yang rusak apa gitu kan. Iya, Pak. Pakai sinar. Jadi kalau pada tubuh kita, X. iya. Jadi kalau pada tubuh kita untuk mendeteksi misalnya rongga dada, gitu kan, biasa kan iya, kalian Bu. tahu kan. Iya, kalau Bu. di sini untuk mendeteksi digunakan apa? Tulangan, gitu. Ya, jadi kelihatan tuh. Oh, retak. Oh, ini lebih akurat tapi ya lebih mahal. Terus apa lagi? Jawaban berikutnya. Precaution for avoiding radiation hazard interfere with soft work. Apa itu maksudnya? Perhatian untuk menghindari radiasi, Pak. Iya, itu bahaya karena X-ray itu bahaya. Jadi orangnya mesti pakai apa? Tameng. Tameng, ya, tameng dari timah hitam biasanya kan. Terus apalagi yang berikutnya? Equipment and film is costly, the most expensive inspection method. Itu artinya peralatan dan film itu mahal, Pak. Iya, metode jadi inspeksi paling kecuali mahal. kalau yang penting banget biasanya ini dilakukan di offshore. Nah, sekarang berikutnya ini. Siapa yang tadi nanya jenis? Fadli kayaknya ya. Saya tadi, Pak. Ya, coba kamu. Ayo coba Fadli. Types of welding. Tipe-tipe dari pengelasan. Pertama, shielded metal arc welding. Nah, ini yang paling banyak nih. Ini yang paling banyak tuh. Kelihatan perlengkapannya. Jadi perhatikan perlengkapannya, tahu oh kalau perlengkapannya ini, oh ini namanya SMAW. Apa coba yang dimaksud? Coba shielded metal arc welding. Gambar yang sebelah kanan nomor 4 tahu saudara. Jadi itu maksudnya ini, Pak, pengelasan menggunakan besi yang membentuk seperti tameng, Pak. Elektrode itu bukan besi, elektrode. Iya, jadi dia tuh membentuk gas yang melindungi kita gitu loh. Ngerti nggak? Itu kan ada gas yang melindungi kita tuh yang di luar itu. Padahal yang dipanasin kan, yang dicairin kan yang di dalam. Makanya namanya shielded metal arc. Kenapa disebut arc? Karena bentuknya kayak lingkaran. Terus. Poin nomor 1, manual process and the most common type of weld is called stick welding. Jadi proses manual dan tipe pengelasan yang paling banyak adalah stick welding. Berarti tongkat pengelasan. Iya, dengan stick elektrodenya kan kelihatan panjang gitu. Kemudian poin nomor 2, use coated electrode to hit both the base metal and the tip of the electrode or stick weld.
Ya ini tadi udah dijelasin. Jadi begitu dipanasin keluar kayak gas-gas gitu untuk menjaga kita. Kemudian poin ketiga, as the coating on the electrode dissolves, it forms a gaseous shield to help to protect the weld from atmospheric impurities or exclude air retards cooling. Ya, jadi untuk melindungi udara sekitar kita lah, ya. Terus? Kemudian electrode material, AWS specification table 3.1. Kemudian E60XX or E70XX. Ya, jadi ini jenis elektrodenya biasanya dipakai 2. Ini yang akan kita pakai ya. Berikutnya. Ya, berikutnya siapa nih? Berikutnya bukan. Siapa yang belum? Faresa Al-Yasid. Iya, Pak. Types of welding. Jadi tipe-tipe pengelasan, jenis-jenis pengelasan. Pengelasan lengkung terendam. Submerge itu apa? Jadi kalau tadi kan tidak dilindungi langsung, cuman ada keluar gas. Kalau yang ini tertutup, dilindungi, submerge. Itu kan submerge. Kelihatan sebelah kanan coba. Itu kan gelasnya kan tembus di sini, ketutup, kita nggak ngelihat. Iya, Pak. Ini lebih mahal. Terus ya. Could be either automatic or semi-automatic. Jadi ya, bisa otomatis sama semi-otomatis. Jadi karena nggak melihat sih. Terus is not visible. Iya, karena nggak ngelihat jadi ya pakai feeling. Feeling itu apa? Perasaan lah. Kira-kira gitu. Granular fusible material, the electrodes also serve as filler material without sparks or smoke and clean. Jadi bahan fusible granular elektrodanya berfungsi sebagai bahan pengisi tanpa spark atau apa? Spark itu apa? Spark itu loh, apa cahaya itu apa namanya? Kalau kelas biasa kan kelihatan dong. Percikannya itu. Percikannya iya, Pak. Kalau ini kan tertutup jadi nggak kelihatan. Jadi lebih bersih, tidak ada smoke dan tidak ada letupan ya. Apa sih namanya itu? Cahaya itu, kebakaran itu loh. Iya, Pak. Nah, berikutnya. Similar process like smoke, but use an uncoated electrode. Iya, karena ini tertutup jadi nggak perlu di-coated. Kalau yang terbuka kan ada coatednya, ada gas di sekelilingnya otomatis. Terus? The process is faster, deeper penetration, and higher density and strength weld good difficult and corrosion resistance. Jadi prosesnya itu lebih cepat, lebih dalam penetrasi dan kepadatannya itu lebih tinggi. Terus kekuatan lasnya baik duktilitas dan korosi perlawanan. Jadi dia lebih bagus, kuat, lebih padat, terus tidak korosi.
Berikutnya. Bahan elektroda AWS A5.17 atau A523 XX strip XX. Ya, ini kodenya. Jadi saudara kalau lihat ini kodenya tahu, oh ini pakai apa ya. Berikutnya ya. Nah, berikutnya ini. Siapa nih? Oh, Ayo, yang belum, nih. yang belum siapa tuh? Pesertanya berkurang, mahasiswanya ya? Enggak, memang 20 Pak, 40. 35 sekarang, iya, tadinya dari 40. Dari tadi, ya udah nggak apa-apa, biarin, nggak apa-apa. Yang nggak mau ikut kuliah kan dicatetin. Anugrah Wibawa Mukti. Ada nggak? Kalau nggak ya udah saya catat, nggak ada. Jadi absen ya. Tadi 2, tadi sama 1 tadi. Udah lanjut. Lanjut yang lain. Edwin, udah pernah jawab belum? Nih ayo Edwin. Edwin Mulia, yang kelihatan di layar saya. Ya Bu. Coba jawab. Type of welding tiga gas metal arc welding Guam. A manual process which has specific purpose. Manual proses dengan spesifik tujuan spesifik. Shielding is entirely from externally supplied gas or gas mixture. Ya, jadi ini prosesnya itu lebih tertutup gitu loh, gas metal arc welding, karena sifatnya gas. Dari luar tidak ini kan lihat alatnya tuh bersih kan, nggak kelihatan jadinya. Terus yang kedua apa? Use continuous wire that is fed from a coil through the electrode holder. Nah ini electrode holdernya nih, bundar. Jadi nggak berhenti, karena panjang elektrodenya panjang sekali. Kalau yang stick kan paling juga 20 cm panjangnya. Kalau yang ini terus. Terus berikutnya. Good for the lower carbon and low alloy steel. Jadi ini cocok untuk baja biasa sama baja mutu tinggi. Terus. Electrode materials AWS specification AWS 518 table 5.13.1 ER 70SX or ER 80S. Ya, ini kode ya, kode. Ini kode jadi buat pengetahuan umum. Tapi kalau saudara sih pakainya yang tadi SMAW. Terus similar to GMAW except that the continuously fit pillar metal electrode is tubular and contains the flux material within is a core. Ya, jadi ini kan sama seperti gas arc welding, tetapi dia lebih continuous nih, karena kan ininya elektrodenya muter terus. Ya terus. Good for field welding in severe cold weather condition. Ya, ini cocok untuk yang orang yang di hawa dingin nih. Terus electrode material AWS A5.20 or A529. Ya, ini kamu catat sebagai itu aja, sebagai pengetahuan aja, ya. Tipe-tipe las. Kalau saudara kerja di offshore pasti akan ketemu. Kalau di kita sih jarang. Siapa tahu nanti ada yang di sini kan boleh ngambil magang bukan? Barangkali. Nah ini coba siapa? Yang lain ayo. Jadi interaktif. Jadi semuanya sambil menyimak, sambil ini. Cynthia Mayang. Yo.
Baca sambil terjemahin ayo. Text well. Las rata. Yang A itu Las apa? use Las apa? las rata. Apa ini? Apa sih yang sambung? Take well. Jadi sebelum kan kalau ngelasnya bundar gitu loh. Saudara kan ngelas pipa yang bundar. Kan mesti di take well dulu pada beberapa tempat supaya dia nggak goyang. Jelas nggak? Jelas, Pak. Take well itu jadi spot las gitu. Apa? Las titik namanya. Las Beberapa titik. Nah, baru antara titik dan titik baru dilas. Jadi bagus, rapi. Jelas ya maksudnya ya? Ya, lihat gambarnya nih loh. Iya, Pak. Yang A, ya, use to hold part in place. Itu kayak gunakan untuk menahan pada bagian. Iya, bagian yang udah disambungnya jadi tetap gitu. Hold parts in place. Bagian-bagian yang disambungnya tetap nggak rubah-rubah karena sudah di tuck well. Terus? While a more intensive final weld will be made. Iya, jadi persiapan sebelum ngelas semuanya. Iya, Pak. Terus yang B itu more of fabrication concrete rather than design one. Itu kayak lebih memperhatikan fabrikasinya, Pak. Iya, jadi lebih diperhatikan ke pelaksanaannya, bukan desainnya, ngerti nggak? Ya, jadi bukan teori gitu loh, prakteknya. Ya, berikutnya ini. Ya, baca nih. Ini yang dipakai tabelnya nanti. Saudara baca. Wandi Syahid Kamil. Ayo. Kamu nih ngulang apa baru nih, Riz? Yang bener nih, kamu baru mau ulangnya kok nggak tahu ya? Oke. Ayo baca. Jadi yang dipakai itu di sebelah kiri banyakan. Kalau yang sebelah kanannya itu yang khusus kita tidak pelajari. Yang umum. Ya, yang lain kita nggak usah pelajari deh. Yang kita pelajari SMAW aja. Yang lainnya buat pengetahuan. Nah, kode-kodenya tuh liatin di bawah tuh. Ada kode-kodenya. Buat pengetahuan saudara kode-kodenya. Coba dilihat kode-kodenya. Dilihat, dibaca, dicermati, masih ada yang nggak ngerti atau enggak. Ini kita belajar pelan-pelan nih. Kode-kodenya dibaca dong. Kode-kodenya itu yang baca, di bawah. Yo. Yang merah. Siapa tadi tuh? Lanjut. Ya, jadi kode-kode itu penting ya. Saudara bisa tahu dengan kode, saudara tahu, oh ini
kita beli elektrode untuk yang datar, O untuk yang vertikal, O untuk yang overhead. 70, oh kekuatannya segini. Dan sebagainya. Jadi ini penting tabel ini. Tabel ini dicatat dulu dah. Di screenshot kalau perlu, ayo. Nanti jadi jangan bilang nggak ada. Kalau buat PR atau ujian ngaco gitu. Jadi tahu. Permisi Pak Adi. Hmm. Jadi ini untuk yang tipe elektrode yang SMAW itu welding position itu bebas ya Pak? Soalnya kan ini nggak ada kodenya Pak untuk welding positionnya Pak. Ya kalau nggak ada kodenya, nggak ada. Kodenya mana? Electrode coating another requirement. Ya nggak ada. Ada nih satu nih. Satu. Ini satu Apa yang ada. di ini Pak? Contohnya yang E60XX itu kan nggak ada kode buat welding positionnya Pak. Iya, kalau nggak ada ya berarti bisa berlaku umum. Oh, baik Pak. Ada lagi? Udah ini, udah punya udah di ini semua, ini. Nah, ini. Nah, ini saya ya saudara nggak terlalu penting lah ini. Yang tadi jelasin yang tadi. Nah, sekarang coba jelasin tipe-tipe las. Mutiara deh, udah belum tadi Mutiara? Iya, Bu. Ayo, kamu. Dicermati dulu gambarnya pelan-pelan. Ayo dijelasin. Salah juga nggak apa-apa. Iya, Bu. Kalau yang bentukannya lab itu kayaknya lasnya itu kayak menumpuk gitu ya, Bu? Ditumpuk gitu. A, tulisan A ya. Yang sebelah kiri A ya. Oh, A itu kayak istilahnya ujung baja yang satu ketemu ujung yang lainnya itu kayak disambungin gitu, Pak. Kayak Iya, ada gapnya. Jadi diisi gapnya. Iya, ya betul. Terus itu yang yang kayak yang contohnya yang as contohnya sama kayak yang boot itu Pak yang B. Iya. Bat namanya bat. Iya. Las tumpul. Las tumpul namanya las tumpul. Nah, sekarang yang di bawahnya. Kedua. Yang di bawahnya itu sama kayak yang lab, Pak. Jadi kayak dua bajanya itu ditumpuk baru diles. Iya, cuman bawahnya yang C itu beda arah ya. Iya Pak, beda arah. Ya, udah jelas belum tuh dari gambar kelihatan? Yang lain jelas gak nih? Yang lain kan cuma beda, nama ya? aja. Nama-nama aja. Ini kan desain ya, struktur itu mata kuliah desain. Jadi memang harus masing-masing tuh sebetulnya beda. Tergantung feeling kamu yang mana. Ada yang kurang jelas? Ya, kalau udah gak ada pertanyaan di sini, antara B sama C terutama. Nah, ini teknik-teknik kelas. Siapa yang penggiliran? Yang belum, siapa tuh? Ajeng, Sahara Ajeng, Septia. Ayo. Ya, Bu. Yang wild types. Yang mana ya, Bu?
yang ini yang field weld, terus ada yang groove weld untuk basic tipenya. Terus? Kalau field weld itu selalu segitiga bentuknya, segitiga 45 derajat. Kalau groove weld itu selalu apa? Ada gap, jelas ya? Iya, Bu. Nah, cuman gapnya kan macam-macam. Ada yang dibuat lurus, ada yang gapnya separoh, ada yang gapnya penuh, isinya penuh, ada yang V, ada yang baffle, ada yang U, ada yang J, ya. Ada pertanyaannya nggak? Lihat, ini cuma lihat gambar aja sih sebenarnya. Ada pertanyaan? Permisi Pak, izin bertanya. Itu di bagian bawah ada tulisan Pak, kalau yang field welds itu lebih ekonomis daripada yang groove welds, itu kenapa ya Pak? Ya lebih gampang. Lebih gampang. Kalau yang ini kan perlu persiapan nih. Ya bentuk V, J, separoh apa gitu persiapan. Kalau yang ini kan nggak, tinggal tempel aja. Satu asal tegak lurus sudah jelas. Simple ya, lebih simple. Baik Pak, terima kasih Pak. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ini nanti kalian kan arahnya nanti nih semester depan boleh ngambil mereka apa magang ya, kuliah magang ya. Barangkali ketemu begini ya gitu ya, jangan malu-maluin gitu ya. Ntar kalah lagi sama tukang las ya. Lanjut. Ini lanjut siapa? Lanjut. Arya, siapa? udah pernah belum Arya? Yo. Belum, Bu. Giliran Arya. Ya ada groove weld sama fillet weld. Apa tuh bedanya? Jelasin. Kalau groove weld las alur ya. Bukan, harus ada gapnya. Kalau fillet weld ada tumpuannya Pak. Kalau fillet weld itu cuma bersudut dia 45 derajat. Jelas? Jelas Pak. Terus yang bawah? Slot weld saya kurang tahu Pak. Ya itu gambarnya aja kelihatan nih sebelah kiri itu. Apa? Slot weld itu. Apa bedanya dengan yang di atas? Ada celahnya Pak. Bukan ada celahnya. Celahnya itu tidak bundar. Slot. Bisa geser-geser gitu loh. Itu kan gitu loh. Iya Pak. Kalau yang kanan apa? Titik Pak. Bundar. Bundar ya. Iya bundar. Apa bukan bundar lingkaran ya? Ya bundar lah. Udah jelas? Ada pertanyaan lagi? Jelas Pak. Nah, ini kan yang tadi tuh.
Coba jelasin yang lainnya. Permisi, saya mau bertanya Pak. Untuk yang ini Pak, yang slide ini, jadi itu misalnya yang single V Pak, nah itu jadi si bajanya itu dibelah dulu atau gitu, atau emang bajanya udah dari sana udah kayak gitu Pak? Apanya? Misalnya kan ini yang contohnya yang single V ini Pak. Single apa? Kan dia yang single V yang sebelah kanan atas Pak. Oh, nah single ini. V ya? Nah, itu kan bajanya jadi kayak condong gitu kan Pak, nggak lurus lagi Pak, nggak kayak yang di square gitu. Itu tuh Iya, kita dibuat V, pahat dulu Pak. dibuat V, huruf dibuat miring. Yang kanan miring, yang kanan miring ke mana ya ini? Kiri, kanan miring ke kiri, yang kiri miring ke kanan. Iya gitu. Terus diisi. Baru diisi las ya, yang merah itu las. Kalau yang bawah itu double bevel itu tuh jadi kalau yang atas tuh single V itu langsung blok dari atas sampai bawah, bajanya di apa miringnya. Kalau ini nih enggak tuh. Jadi kayak seperti huruf K. Yang kiri lurus. Bisa tipe seperti itu bisa. Diamatin ini yang jelas ya. Nanti deh kalian nanti kalau apa magang kuliah magang nanti tuh ya, kalau ketemu pas di proyeknya misalnya yang ini jangan kalah dengan tukang lasnya. Kalian udah punya pegangan ya. Jelas nggak tuh? Ya, ada pertanyaan yang lain? Permisi Pak, izin bertanya Pak. Siapa nih? Saya Jonathan Ibu. Ya. Saya mau bertanya Pak, kalau bentuk-bentuk seperti ini tuh sebenarnya dibentuknya itu buat pengaruh kekuatannya atau cuma untuk memudahkan pengerjaan? Bukan. Kalau tipis ya cukup satu. Kalau tebal ya mesti dibagi dua, atas sama bawah. Kayak K begitu loh. Kalau tebal Nggak bisa itu sekaligus. Iya. Tergantung kebutuhan. Karena kan tebal plat 11 kan ada aturannya, makanya saya bilang tadi dari permulaan saudara mesti baca bab 12 sampai habis. Jadi tahu tebal plat maksimum berapa, tebal las maksimum berapa, sudutnya ini mesti berapa. Gitu. Baca sendiri tuh aturan-aturannya tuh ya. Jadi kalau tebal sekali nggak bisa sekaligus seperti ini nih, single V begini nih maksudnya. Jadi bentuk kayak gini nih, miring sedikit gitu ya, sedikit. Ya kan coba bayangin masa kalau tebal sekali ini diinin ya elektrodanya itu kan alat las juga bahan lasnya itu juga copot lah ya. Ada pertanyaan lain? Baik Pak, terima kasih Pak. Nah ini yang terkait dengan angka 1, 8 berapa tadi itu? Coba jelaskan. Tadi yang jelas. Ya, giliran siapa lagi nih? Sergio, Ikram, Fernandes. Ya, Bu. Yo, coba pelan-pelan dijelasin. Pengertian kamu sampai di mana itu? Bu, kalau yang vertikal ini di lasnya dia bentuknya vertikal, Bu. Kodenya apa tuh kalau vertikal tadi? Sebentar, Pak. Saya lihat saya dulu, Pak. Kalau vertikal itu welding positionnya 1, Pak. 1 ya? Iya, Pak. Terus yang lain horizontal? Kalau horizontal itu welding positionnya kodenya ada 1 sama 2, Pak. Jangan salah overhead? Ya. Overhead? Kalau overhead ini welding positionnya ada kode 1 apa di kode 4, Pak? Ya udah dah. Pokoknya saya percaya aja, kan saya udah kasih. Ada pertanyaan nggak? Di rumah dipelajarin lagi pelan-pelan. Nanti nyocokin itu ya salah lagi. Ini desain ya, jadi kombinasi sendiri itu. Kalau saya sarankan itu beli ya, kayak kalau peraturan itu beli agar masing-masing punya. Juga nanti kan kalian butuhkan kalau kalian kuliah magang.
Ya, berikutnya. Putra Reza. Yo, Putra Reza. Relate well, stronger intention and compression than initiate. Cermati dulu, jelaskan itu. Ayo. Lanjut ke yang bawah. Enggak dong, yang atas belum. Stronger intention and compression than initiate. Jadi lebih kuat tekanan dan kompresinya dibanding dengan Las sudut ini jadi apa? Apa las sudut ini? Stronger apa artinya? lebih kuat, Pak. Lebih kuat mengalami gaya apa? Kayak tekan. Dan kompres tarik ya, Pak? Ya, daripada Ya maaf, kebalik itu kamu ya. Tension yang tarik, compression itu apa? Tegang, ditekan. Terus belum selesai. Ayo selesaiin tadi siapa sih? Dibanding dengan geser, Pak. Iya, jadi dia selalu hitungannya selalu terhadap apa? Kalau las sudut. Selalu dengan tekan dan tarik. Ayam goreng, stronger di tension dan compression dan di shear. Jadi hitungannya pakai yang mana? Ayo, coba jawab. Pakai yang mana, yo? Kira-kira pakai mana, yo? Coba dijawab. Recording stopped. Ripka, coba jawab. Bantu jawab. Kira-kira pakai yang mana, yo? Pakai yang dijawab aja pakai yang ini. Alasan kamu apa? Jadi, oh ya kalau salah juga nggak apa-apa, nanti kita jelaskan gitu loh. Pakai yang mana, ayo? Jadi belajar. pakai 2 yang di tengah. Pakai 2 di tengah, yang tanyanya cuma satu kok. Las sudut ini hitungannya terhadap apa? Tarik, tekan, atau geser. Kalau saudara ngitung tinjauannya. Geser. Hah? Apa? Geser ya, Pak? Ya iya dong. Kalau dia kuat di tension dan compression, ngapain mesti dihitung? Ya kita hitung yang lemah. digeser. Geser, maksudnya begitu.
Jelas? Yang lain ngikutin ini. Atau kalau nggak ada yang jelas, tanya. Jelas ya? Itu maksudnya tadi. Ada pertanyaan nggak? Kalau nggak ada pertanyaan, cukup sampai di sini dah. Udah 9. Sampai jam 10 sih, Pak. Hah? Sampai jam 10 sih. Enggak lah, udahlah. Ya. Baca sendiri ya di rumah, tolong. Permisi Pak, saya mau bertanya dulu Pak. Iya. Siapa nih? Sahid Bu. Oke, Tadi untuk di slide 21 itu perbedaan vertical up sama vertical down itu apa ya Bu? Apa vertical up, vertical down mana? Yang atas main bawah atau gimana? Saya nggak ngerti pertanyaannya. Apa Sahid? Halo? Iya Bu, benar. Oh, di slide yang 20 Bu. Yang di kode-kode itu Bu, tadi saya lihat ada vertical up sama vertical down di kode-kode yang slide kode-kode itu Pak. Mana? Yang up mana, yang down? Bukan yang ini kali, sebelumnya kali Pak, coba lihat. Yang kode-kode saya lupa slide berapa itu. Maaf Pak. Coba 19, mundur lagi Pak. Scroll up. Nggak ada up and down, ini bukan. 18. Ini, enggak, bukan. 17. Well types. Ini, join type. Iya, Sahid? Bukan? Bukan Bu. Terus, 16. Slide 15 kayaknya Bu. Oh, 15, coba, ya. Ini. Nah ya itu bukan itu yang satu Bu, kan satu vertical up. Yang 4 kan vertical down itu Bu, Pak. Vertical up, vertical down. Maksudnya apa gitu kan? Iya Pak, ya, maksudnya kan? Gimana gitu Pak? Iya, yang satu dongak ke atas, yang satu dongak ke bawah. Kalau kamu ngelas posisinya. Sama-sama vertikal, lasnya vertikal, tapi kan posisi kamu ada di bawah sama ada di atasnya. Kalau saudara posisinya ada di atas barangnya, ya di bawah, namanya down. Kalau saudara, itu posisi ngelasnya gitu ya Pak? Iya, ini kan namanya posisi las tadi, welding position. Kan kadang-kadang di lapangan ada yang tidak memungkinkan dari atas ke bawah kan, misalnya dari bawah ke atas bisa kalau pelatih tipis misalnya itu up untuk yang vertikal loh ya. Ada lagi? Baik Bu, Pak. Terima kasih Pak. Ada lagi pertanyaan? Ada yang tanya lagi? Kalau nggak ada, sisanya mungkin dibaca sendiri di rumah ya. Dicoba lagi, dimengerti lagi. Biar udah baca gini juga puluhan kali juga tetap aja kalau itu nanti nggak didesain ya. Jadi mesti lincah mencari yang mana ini. Udah? Ada pertanyaan? Kalau kita ada pertanyaan, kita sudahi sampai sini ya. Iya.